Kenapa terjadi kekerasan atas nama agama? Itu judulnya. Pertanyaan ini itu mengandung beberapa asumsi. Saya kira pertanyaan ini diajukan oleh banyak orang ya. Setelah kita menyaksikan banyak sekali kekerasan atas nama agama, saya berbicara di sini bukan hanya Islam tapi juga semua agama. Karena fenomena kekerasan atas nama agama itu fenomena global. Salah satu buku yang menarik yang kalau Anda tertarik menstudi mengenai isu ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor Max Juergens-Meyer. Sudah lama bukunya, terbit tahun 2000 kalau tidak salah. Judulnya Terror in the Mind of God. Teror di dalam pikiran Tuhan. Itu studi yang lumayan mendalam tentang fenomena kekerasan dalam Islam, dalam Kristen, dalam Yahudi, di dalam Buddha, di dalam Hindu, di dalam Sikh. Jadi ada beberapa fenomena kekerasan agama dalam hampir semua agama-agama dunia. Jadi pertanyaan ini jangan sampai dianggap ini ingin menyinggung perasaan orang Islam, jangan. Ini adalah pertanyaan yang berlaku untuk semua agama. Dan nanti dalam makalah saya juga akan kasih contoh beberapa masalah yang terkait dengan kekerasan agama ini di luar Islam juga. Nah, di dalam pertanyaan tadi, kenapa terjadi kekerasan atas nama agama, itu ada beberapa asumsi. Ada 3 asumsi yang saya sebut di sini. Pertama, asumsinya adalah bahwa pertanyaan ini mengandung semacam kekagetan, ya kan? Kenapa terjadi kekerasan atas nama agama? Begitu. Seringkali kalau ada kekerasan terhadap Ahmadiyah, terhadap gereja misalnya, itu terhadap umat Islam di Rohingya misalnya, orang bertanya, kenapa terjadi kekerasan seperti itu? Nah, pertanyaan ini sebetulnya mengandung semacam asumsi kaget. Mestinya kan agama nggak begitu, ya kan? Agama itu kan mestinya sumber ajaran tentang perdamaian, tetapi kenyataannya kok tidak. What is wrong? What is wrong with religion? Apa yang salah dengan agama? Itu pertama asumsinya. Yang kedua, asumsinya adalah bahwa agama dan kekerasan itu 2 hal yang mutually eksklusif, 2 hal yang tidak sinkron, berlawanan, itu antithetical. Agama di satu jurang, kekerasan di jurang yang lain, tidak ada sambungan antara keduanya. Begitu ada kombinasi antara kekerasan atas nama agama atau kekerasan agama, itu kemudian orang merasa ada semacam keanehan, oksimoron. Itu semacam oksimoron. Nah, oksimoron itu 2 hal yang tidak atau mustahil digabungkan. Asumsi ketiga adalah bahwa ada sesuatu yang harus dicarikan solusinya. Kalau ada agama, ada kekerasan, bersatu menjadi satu, itu masalah. Dan karena itu masalah, orang sadar itu masalah, dan karena itu kita diskusi sore ini. Kalau bukan masalah, saya kira Departemen Filsafat tidak akan bikin seminar pada sore hari ini. Kita akan tidur saja kalau tidak ada masalah, ya kan? Kita mengadakan seminar pada sore hari ini justru karena kita sadar bahwa agama, kekerasan, dan negara itu ada problem di situ. Dan karena ada problem, maka harus diselesaikan. Itu kira-kira 3 asumsi yang terkandung di dalam pertanyaan yang menjadi judul dari makalah saya. Kenapa terjadi kekerasan atas nama agama? Nah, makalah saya mencoba menjawab 3 pertanyaan itu. Silakan Anda baca sendiri nanti di rumah. Saya kira banyak hal yang lebih detail di sana. Nah, saya akan ringkaskan jawaban saya. Pertama adalah kekagetan orang tadi itu. Asumsi pertama kan orang kaget. Kok bisa agama itu menjadi sumber kekerasan? Sebetulnya pertanyaan kekagetan semacam ini lumrah, wajar ya, lazim, dan manusiawi lah. Cuma bagi orang yang menstudi sejarah agama, sebetulnya kekagetan semacam ini bukanlah kekagetan yang perlu sebetulnya. Saya ingin mengatakan seperti biasa. Ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Scott Appleby, seorang ahli mengenai konflik resolution dalam bidang konflik agama. Dia menulis buku judulnya The Ambivalence of the Sacred.
The ambivalence of the sacred. Ambivalensi dari sesuatu yang suci. Jadi sesuatu, tadi Mas Doni sudah menerangkan dengan cukup baik ciri-ciri agama, yaitu konsep mengenai yang suci dan yang profan dipisahkan. Nah, yang suci di dalam agama itu mengandung ambivalensi, ada ambiguitas, ada dimensi yang tidak jelas. Yang di dalam yang suci itu terkandung dua hal sekaligus, yaitu hal yang membawa kepada kedamaian, yang suci sebagai sumber kedamaian, tetapi pada saat yang sama yang suci itu juga sumber pertikaian. Jadi sejak pertama sebetulnya ada ambivalensi di dalam the sacred itu ada. Dan saya kira gini, kalau kita lihat studi yang ini sebenarnya studi lama, yang kalau ada studi mengenai studi agama, ada satu teori yang dikemukakan oleh Rudolf Otto tentang karakter agama. Karakter agama itu menurut Rudolf Otto itu ada tiga hal di dalamnya. Ada mysterium, ada tremendum, ada fascinans. Jadi di dalam setiap agama itu ada unsur misteri, ya. Semua agama pasti dasarnya adalah misteri. Dalam bahasa Islamnya al-ghaib, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kelihatan. Al-batin, sesuatu yang tersembunyi, ya. Di dalam agama selalu ada misterium. Nah, yang misteri ini itu menimbulkan reaksi pada manusia. Ada dua reaksi. Reaksinya ada tremendum, ya. Ketakjuban, itu kegentaran, ketakutan, tremendum. Dalam bahasa Arabnya al-khawf, ya, ketakutan. Orang takut kepada yang misterius, sesuatu yang misteri itu menakutkan. Tetapi yang misterius itu juga menakjubkan, fascinans. Dalam bahasa Arabnya ar-roja. Makanya kalau Anda belajar tasawuf ada dua konsep, al-khawf wa roja. Ada ketakutan tapi juga ada ketakjuban. Nah, di dalam agama selalu ada dua dimensi itu. Ada dimensi kegentaran, ketakutan, tapi juga ada dimensi ketakjuban. Nah, dimensi ketakutan inilah, menurut Appleby, itu sebetulnya yang dicurigai menjadi sumber kekerasan dalam agama. Jadi misteri yang menimbulkan tremendum tadi itu, kegentaran dan ketakutan, itu bisa menimbulkan benih-benih kekerasan. Nah, kalau kita telaah sebetulnya agama-agama, terutama agama-agama Semitik, Islam, Yahudi, dan Kristen, itu sebetulnya ambivalensi semacam ini sangat kelihatan. Ya. Bahkan di dalam teks kitab sucinya sendiri sebetulnya ada beberapa penegasan-penegasan, ada ayat, ya, yang rentan ditafsirkan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan itu ada. Dalam Kristen juga sama, ada seorang teolog Kristen liberal yang sangat kontroversial sekali di Amerika Serikat, namanya John Shelby Spong, seorang Protestan, pastor gereja Episkopalia. Dia tulis banyak buku, salah satu buku yang saya suka sekali membacanya karena buat saya itu sangat bagus sebagai studi tentang kekerasan bersama agama. Bukunya judulnya adalah The Sins of Scripture. The Sins of Scripture, dosa kitab suci. Jadi dia menyebut bahwa kitab suci itu ada tanda kutip dosa di dalamnya karena ada beberapa ayat yang dia sebut sebagai the terrible text, teks-teks yang menakutkan, yang bermasalah. Nah, dia sebut banyak sekali, ada teks yang menimbulkan homofobia, diskriminasi kepada perempuan, dan sebagainya. Nah, kalau Anda baca bukunya John Shelby Spong, itu ulasan yang cukup menarik sekali bagaimana teks-teks atau ayat di dalam Injil itu dipakai sebagai pembenaran untuk kekerasan. Nah, dalam Islam juga sama. Saya kira ini cerita yang sudah lazim kita dengar, cerita tentang bagaimana menggunakan ayat untuk menjustifikasi kekerasan. Saya kasih contoh di sini banyak. Ada beberapa ayat. Saya akan kutip satu ayat yang menarik sekali.
Itu ayat di dalam surah 48 ayat 29 di halaman kedua, paragraf di bawah. Ayat-ayat surat 48 Al-Fatih, surat Al-Fatih ayat 29. Saya kira Mas Michael pasti tahu ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum sujjadan ruk'an yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Ciri-ciri pengikut Nabi, menarik sekali. Ciri-ciri pengikut Muhammad atau Nabi adalah dua. Asyidda'u 'alal kufar, mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan ruhama'u bainahum, bersikap lemah lembut, kasih sayang terhadap sesama yang seiman.